Teks yang sama pada soal nomor 7. Nah, yang diminta dari soal nomor 7 yaitu kalimat majemuk yang memiliki klausa setara dan bertingkat. Berarti di sini yang diminta adalah campuran. Ketika ada klausa setara berarti ada penanda setara, dan klausa bertingkat berarti ada penanda bertingkat. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah konsep kalimat majemuk. Jemuk atau nama lainnya itu adalah kalimat kompleks. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada setara. Yang kedua itu ada bertingkat. Nah, dan yang ketiga itu campuran. Masih ingat ciri dari kalimat kompleks atau kalimat majemuk? Berarti di situ memiliki jumlah predikatnya lebih dari 1, atau di sini penanda klausa. Klausa itu adalah unsur predikatif. Yang kalian tahu yaitu P atau predikat. Nah, jadi ketika kalimat majemuk berarti kalimat majemuk itu jumlah klausanya lebih dari 1. Seperti itu. Lawannya majemuk itu, lawan katanya majemuk adalah kalimat tunggal. Yang hanya memiliki 1 predikat. Nah, ketika menggunakan kalimat majemuk setara, penanda atau ciri-ciri dari kalimat majemuk setara di situ menggunakan konjungsi koordinatif. Maksudnya koordinatif itu inti, sama-sama keduanya itu akan, kalau dipisah akan berubah menjadi kalimat baru, atau klausanya itu terdiri dari klausa inti. Nah, ada berapa konjungsi koordinatif? Itu ada 4. Yang pertama itu ada gabungan. Gabungan itu ada dan. Kemudian pilihan itu atau. Kemudian ada perlawanan itu tetapi. Dan yang terakhir itu perbandingan, itu sedangkan. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat itu menggunakan konjungsi subordinatif. Nah, subordinatif ini seringkali digunakan sebagai penanda keterangan. Tentunya klausanya terdiri dari klausa inti dan klausa bawahan. Ada apa saja kelompoknya dari konjungsi subordinatif? Misalnya konjungsi sebab akibat. Ada juga tujuan yang ditandai dengan untuk. Bisa juga waktu, misalnya saat, bisa juga tempat, dan seterusnya. Nah, sedangkan campuran ini adalah gabungan antara setara dan bertingkat.
Berarti jumlahnya minimal campuran terdiri dari 3 klausa atau 3 predikat. Nah, kita analisis satu-satu. Kalimat majemuk yang memiliki klausa setara dan bertingkat. Yang A, Iqbal itu subjek, pergi itu predikat, sekitar pukul. Nah, di situ ada keterangan waktu dan yang terakhir ada keterangan tempat. Sampai seterusnya, sampai titik. Sedangkan yang B, ia itu subjek, jalan kaki menuju itu predikat, tempat game online. Nah, di situ ada tempat game online. Di situ keterangan tempat yang tak jauh dari rumahnya. Nah, di situ ada keterangan atribut. Sedangkan yang C, sesampainya di Jalan Miliran sekitar makam gajah, di situ ada keterangan. Kemudian Iqbal tiba-tiba diserang, subjek dan predikat. Nah, sedangkan yang D, saat ditemukan itu ada keterangan. Ia itu subjek, masih sadarkan diri itu predikat. Kemudian ada dan di sini konjungsi setara, jadi penandanya setara. Kemudian predikat lagi, sempat mengatakan ciri-ciri pelaku, sempat mengatakan itu ada predikat kedua. Kemudian ciri-ciri pelaku itu adalah objek. Nah, kalian cermati yang D. Yang D itu saat ditemukan keterangan, tapi di sini ditemukan itu bisa berubah menjadi predikat ketiga. Penandanya ada saat. Nah, saat itu adalah bertingkat penanda subordinatif, sehingga predikatnya ada 3. Yang E, setelah 2 hari itu ada keterangan, kemudian mendapatkan itu predikat, perawatan itu objek. Ini sebagai keterangan penanda predikat. Iqbal di situ subjek, dinyatakan meninggal. Nah, dinyatakan predikat meninggal pelengkap. Nah, di sini predikatnya ada yang kalimat yang opsi A itu hanya ada 1, yang opsi B itu ada 1, opsi C itu ada 1 juga, dan opsi D itu ada 3. Sedangkan yang opsi E itu juga ada 3. Nah, opsi E itu ada 1. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Jawabannya D karena ada 3 jumlah predikatnya. Memang untuk soal yang kalimat majemuk ini tergolong soal yang sulit. Jadi kalian harus paham dan tahu bedanya subjek itu apa, predikat itu apa, objek itu apa, pelengkap itu apa, dan keterangan itu apa. Seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 8. Yang diminta soal nomor 8 adalah ketidakefektifan kalimat nomor 6. Nah, yang diminta adalah ketidakefektifan. Kalimat dikatakan efektif apabila
Ciri-cirinya adalah struktur lengkap. Struktur lengkap itu ciri dalam sebuah kalimat. Syarat wajib yang harus ada strukturnya adalah subjek dan predikat. Kemudian yang B, koherensif. Koherensif itu logis atau tidak. Jadi kalimatnya itu sesuai atau tidak dengan pilihan katanya, sesuai atau tidak dengan kalimat yang digunakan atau dihubungkan dengan kalimat sebelumnya. Kemudian yang C, kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca. Tentunya ini pedomannya adalah PWB. PWB masih ingat? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang terbaru edisi kelima. Nah, itu perlu kalian cermati penulisan ejaan, pilihan katanya sampai tanda baca. Sedangkan yang D, penggunaan kata tidak baku. Di sini berarti kata baku. Dikatakan efektif apabila pilihan katanya baku. Dan yang E itu tidak adanya pemborosan atau bertele-tele. Nah, kita cermati soal nomor 6. Seketika Iqbal terkapar saat itu juga. Nah, seketika itu kan keterangan, Iqbal itu subjek, kemudian terkapar predikat, saat itu juga. Saat itu juga keterangan waktu. Di situ ada kata juga yang penegasan, yang diulang lagi. Padahal di awal sudah dikatakan ada kata seketika, kemudian ada keterangan waktu saat itu, ditambahi kata juga pula. Nah, kira-kira pilihannya dikatakan ketidakefektifan. Yang dimaksud itu kalau yang A, ketidaklengkapan struktur wajib kalimat. Nah, di situ lengkap, SP-nya ada. Ketidaklogisan kalimat, logis kalimatnya karena kalimat sebelumnya itu berkaitan tentang seorang Iqbal yang dihantam. Nomor 5 itu kamu cermati, kepalanya dihantam dari belakang oleh seorang pengendara motor. Nah, akibatnya apa? Berarti nomor 6 akibatnya Iqbal terkapar. Berarti itu kan logis begitu. Jadi kalau ketidaklogisan salah. Lanjut, kemudian yang C, kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca. Seketika itu sudah benar nulisnya, Iqbal terkapar saat itu juga. Nah, di situ diakhiri titik, itu betul. Kemudian penggunaan kata tidak baku, di situ baku terkapar. Jadi tidak lebur, di situ terkapar. Sedangkan yang E, terjadi pemborosan kata. Nah, alasan kenapa kok dikatakan tidak efektif, karena kalimat tersebut mengalami pemborosan kata. Di situ melakukan atau ada kata keterangan yang sama dengan adanya penegasan juga, berarti kan terjadinya pemborosan, ada kata yang sama. Nah, inilah jawabannya yang E. Alasan kenapa nomor 6 itu tidak efektif karena ada keterangan yang sama dan ada unsur penegasan juga, padahal di situ memiliki makna yang sepadan. Seperti itu ya. Jadi jawabannya E. Oke.
soal nomor 9 yang diminta adalah inti kalimat nomor 5. Nah, kalian cermati soal nomor 9 yang diminta adalah inti kalimat nomor 5. Jadi saya tandai warna merah. Kepalanya dihantam dari belakang oleh seorang pengendara motor dengan menggunakan bongkahan cor yang biasa untuk mendirikan tiang bendera. Yang diminta adalah inti kalimat. Masih ingat rumus dari inti kalimat? Ketika kalian diminta mencari soal inti kalimat, berarti kalian harus mencari inti subjek, inti predikat, dan inti objek. Nah, jadi intinya, bukan perluasannya. Kepalanya dihantam dari belakang oleh seorang pengendara motor dengan menggunakan bongkahan cor yang biasa untuk mendirikan tiang bendera. Kepalanya kepala siapa? Kepalanya Iqbal. Nah, tadi kan di kalimat sebelumnya ada tokohnya yaitu Iqbal. Kepalanya di situ, kepala memiliki fungsi subjek. Nah, kemudian predikatnya itu pada kata dihantam, P. Sedangkan dari belakang, dari berarti menunjukkan tempat kepala yang dihantam. Dari di situ menunjukkan tempat. Kemudian ada kata oleh. Oleh siapa? Berarti di sini menunjukkan pelaku. Pelakunya. Nah, oleh berarti di sini objeknya, seorang pengendara motor dengan menggunakan bongkahan dengan. Di sini penanda dengan itu sebagai keterangan alat. Jadi yang digunakan adalah bongkahan cor yang biasa untuk di sini sebagai penanda konjungsi keterangan tujuan. Oke, jadi yang diminta adalah inti kalimat SPO. Kita susun, berarti subjeknya adalah kepalanya. Nah, opsi yang B tentunya salah karena ada di belakang. Jadi susunannya subjek dulu. Kepalanya, kemudian predikatnya adalah dihantam. Kemudian lanjut, tokohnya siapa yang menghantam? Nah, objeknya adalah seorang pengendara sepeda motor. Kalau opsi yang A, dari belakang menunjukkan keterangan, berarti salah. Sedangkan yang C, kepalanya dihantam sepeda motor. Tidak bisa sepeda motor dihantam ke kepalanya. Nah, itu tidak mungkin. Jadi yang C itu juga salah, padahal di situ dinyatakan adalah bentuknya yang dihantam sebuah bongkahan. Yang D, seorang pengendara motor dengan bongkahan. Dengan bongkahan ini sebagai penanda keterangan. Jadi salah juga. Yang E, kepalanya dihantam seorang pengendara motor. Nah, inilah jawabannya, yaitu E, karena susunannya yang lengkap adalah yang E, SPO, inti. Jadi jawabannya adalah E, seperti itu. Mudah ya. Jadi kalau soalnya itu inti kalimat, berarti kalian fokus inti subjeknya mana, inti predikatnya mana, dan inti objeknya mana. Seperti itu. Lanjut soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini teksnya berbeda dari soal nomor 9.
Yang diminta adalah soal nomor 10 itu gagasan pokok. Nomor 10 gagasan pokok bacaan di atas adalah, nah biasanya soal-soal yang kerap kali kalian tahu yang diminta gagasan pokok pada paragraf 1 atau paragraf 2. Nah, di sini permasalahannya adalah yang diminta gagasan pokok pada bacaan, jadi keseluruhan. Berarti yang kalian lakukan adalah membaca keseluruhan teks, begitu. Untuk gagasan pokok, kita perlu cermati dulu. Gagasan pokok, nama lainnya itu ide pokok, pokok pikiran, ide utama, gagasan utama, dan sejenisnya. Nah, apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan pilihan kata ini, sebenarnya intinya sama, yaitu mencari ide atau gagasan yang dibahas pada bacaan atau teks tersebut. Nah, kita baca salah satu ubur-ubur paling primitif. Di sini ada kata paling primitif, berarti ada primitif yang lain. Paling primitif di dunia namanya Cassiopeia, tidur setiap malam. Ubur-ubur berukuran sekitar 2,5 sampai 5 cm ini sering disebut sebagai ubur-ubur terbalik karena mereka hidup di dasar laut dengan tentakel yang menghadap ke atas. Hewan ini yang dapat ditemukan di perairan dangkal di Samudra Pasifik dan Atlantis Barat. Melalui berbagai eksperimen di laboratorium, para peneliti menyimpulkan bahwa Cassiopeia memenuhi 2 kriteria penting tentang tidur. Jadi, yang paragraf 2 itu seorang peneliti menyimpulkan ada kriteria penting tentang tidurnya ubur-ubur. Ubur-ubur apa? Cassiopeia. Nah, yakni yang pertama berkurangnya aktivitas, dan yang kedua respon terhadap stimulus untuk jangka waktu tertentu dan meningkatnya keinginan untuk tidur setelah kekurangan tidur. Para peneliti menemukan bahwa tubuh Cassiopeia bergetar 30% lebih lembut pada malam hari dibandingkan siang hari. Kemudian, ketika tempat mereka tidur diambil, mereka membutuhkan waktu sekitar 5 detik untuk bangun dan mengorientasikan diri mereka kembali. Selanjutnya, ketika para peneliti membuat mereka tidak bisa tidur dengan menyemprotkan air, Cassiopeia menjadi lebih sering tertidur pada siang hari. Bukti-bukti tersebut, jadi dari kalimat kelima ini sebagai bukti, karena ada kata tersebut ya, juga menunjukkan bahwa hewan yang tidak memiliki sistem saraf yang terpusat sekalipun seperti Cassiopeia juga membutuhkan tidur. Berarti ada hewan lain juga membutuhkan tidur. Hal ini berarti tidur menjadi keadaan perilaku paling kuno yang tertanam dalam garis keturunan hewan. Nah, di sini gagasan pokok berarti subjek yang sering muncul. Apakah yang dibahas yang sering muncul di sini? Yaitu ubur-ubur. Tapi jenisnya yang paling primitif yaitu ubur-ubur Cassiopeia. Jadi tidak ada ubur-ubur lain yang dibahas dari paragraf 1 dan paragraf 2. Itu hanya membahas Cassiopeia. Jadi inti dari gagasan pokok itu subjeknya Cassiopeia. Coba kita cermati. Kalau yang A, 2 kriteria penting tidur bagi Cassiopeia. Nah, di sini menyebutkan Cassiopeia. Di paragraf 1 pun juga membahas tentang tidurnya
Cassiopeia. Sedangkan paragraf 2 itu menjelaskan tentang dua kriteria penting tentang tidur. Jadi yang paragraf 1 masih tentang tidur dan paragraf 2 juga tentang tidur, tetapi di situ kriteria penting. Nah, sedangkan ya B, pembuktian perilaku tidur ubur-ubur. Nah, perilakunya pembuktian katanya, padahal di situ juga ada pendapat para ahli dan juga latar belakangnya tentang Cassiopeia itu apa begitu. Jadi tidak mungkin yang C dan ini tidak menjelaskan ubur-ubur apa, jenisnya apa, tidak ada. Sedangkan yang C, ciri-ciri hewan primitif apa? Nah, belum ada. Sedangkan yang D, perilaku tidur pada hewan tanpa sistem saraf terpusat. Nah, di sini hewannya juga belum disebutkan dan sistem saraf terpusat tidak disebutkan tentang sistem saraf, tapi tentang tidur. Yang E, tidur sebagai perilaku kuno dalam garis keturunan hewan. Nah, ini hanya ada di paragraf kedua sebagai simpulan terakhir. Berarti tidak membahas ubur-ubur atau Cassiopeia. Nah, manakah gagasan pokok? Berarti yang kata yang sering muncul. Gagasan pokok adalah ada kata yang sering muncul. Berarti jawabannya adalah A. Seperti itu, mudah kan ya?